Siap, Ibu. kita tutup dengan peserta yang pertama. Kita akan segera berlanjut pada peserta yang kedua. Ada Bapak Rocky Erik Prianto MH dari UNIB. Baik, terima kasih Silahkan. Neneng atas Ya, waktunya. Mohon boleh izin Bu, dicoba apakah dulu. suara saya sudah terdengar? Ya, sudah Pak. Izin untuk share screen. Apakah PPT saya sudah terlihat, Ibu? Sudah. Ya, baik. Pak Rocky, recording sudah siap ya? Bentar. Sudah siap. Baik, recording sudah siap. Jika semuanya sudah siap, PPT dan recording disilahkan untuk Pak Rocky 20 menit ke depan layar untuk Bapak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, wabarakatuh. rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita pada mata kuliah Kapitas Selekta Hukum Islam di pertemuan keempat dengan materi perkembangan hukum Islam di bidang ekonomi dan bisnis di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Sebelum kita memulai materi, ada sebaiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Untuk melakukan doa dimulai dari sekarang. Baik, cukup. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya memberikan pantun ya. Pantun dimulai sebelum mulai ke kelas ini. Sangat luas padang rerumputan. Ada domba sebanyak 8. Pendidikan ibarat jembatan, jembatan menuju masa depan. Oke, sudah pantunnya ya. Kalau sudah, tinggal presensi kehadirannya. Minta tolong rekan-rekan untuk di-scan barcode-nya ya untuk presensi kehadiran, karena nanti akan saya cek melalui link yang akan saya akses sebagai seorang admin. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, cukup ya. Pendahuluan. Nah, di sini bicara tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia yang telah mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Lanjutannya, secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan yang berbangsa, bernegara, dan yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial yang sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya sila kelima. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depannya hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, keadilan yang proporsional dalam masyarakat, tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi, serta yang terakhir, persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, bicara tentang itu, cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita-cita hukum Islam yang tertuang dalam Masjid Asy-Syariah dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia. Cita-cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya sebagai aktivitas ekonomi yang pelaksananya terdiri atas dua ajaran Al-Quran, yaitu ajaran prinsip saling at-tawa'un atau membantu dan saling bekerjasama antara anggota masyarakat untuk kebaikan, dan prinsip menghindari transaksi bisnis di mana di dalamnya terjadi unsur penipuan yang akhirnya akan merugikan salah satu pihak. Nah, di sini yang kita khawatirkan ya, jangan sampai sistem perekonomian yang ada di masyarakat itu dapat merugikan salah satu pihak. Masuknya unsur Islam atau ekonomi syariah ini dalam cita-cita hukum di Indonesia bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, khususnya agama Islam. Tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Selanjutnya, menurut Jimli Asyidik, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi syariah keberadaannya memuat landasan yang kuat, baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Nah, di sini bicara tentang sejarah perkembangan syariah di Indonesia. Mungkin rekan-rekan mahasiswa
waktu itu ya belum lahir ya tahun 92 karena ini lahiran tahun 2003 2005 ya. Nah, sejarah perkembangannya itu diawali dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia sekitar tahun 1992 dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 sebagai landasan hukum bank. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 tadi tentang perbankan. Dalam undang-undang itu diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah tersebut. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Contoh yang kita ketahui ya, dulu ada Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, yang kemudian semua bank-bank syariah itu bersatu mereka menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia. Nah, perkembangan ekonomi Islam itu rajin dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia yang berlangsung dengan pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum yang ada dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan ke pengadilan agama. Nah, di sini ada transisi yang sebelumnya semua kasus perbankan itu dilaksanakan di pengadilan negeri, namun khusus yang di bidang syariah atau hukum agama Islam itu diselesaikan di pengadilan agama. Nah, di sini sejalan dengan sudah diakuinya kedudukan hukum Islam di Indonesia sebagai salah satu sumber hukum nasional selain ada hukum adat dan hukum barat, maka keperluan untuk mencari dan menggali khazanah hukum Islam dalam rangka memberikan sumbangsi dari pembentukan hukum nasional sebuah keniscayaan. Kemudian daripada itu, yang menjadi alasan terpenting dari keberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah konstitusi. Nah, alasan konstitusi ini dan alasan sejarah serta alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri. Nah, bicara tentang dasar hukum ekonomi Islam nih, ada dalam surat Al-Baqarah, dalam Al-Quran ya, surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Surah Al-Baqarah ayat 275 dan surah An-Nisa ayat 29. Yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba untuk menempuh jalan perniagaan dengan dasar suka sama suka atau tanpa adanya unsur paksaan. Maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi syariah harus dilandasi dasar atau sistem bagi hasil dan perdagangan yang transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang atau jasa. Kedudukan hukum ekonomi syariah sejalan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah dan adanya undang-undang tentang peradilan agama, maka kedudukan hukum perjanjian syariah atau akad sebagai bagian dari hukum materi hukum ekonomi syariah secara yuridis formal akan semakin kuat yang sebelumnya hanya normatif sosiologis. Nah, dan selama ini wewenang untuk menangani perselisihan. Nah, di sini ya, di sini menangani perselisihan atau sengketa di bidang ekonomi syariah selama ini diselesaikan di pengadilan negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Namun sekarang sudah ada pengadilan agama yang menjadi pemilik wewenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut di pengadilan agama di bawah naungan Mahkamah Agung. Nah, di sini nih, bisa kita lihat ya, ada contoh, saya buat contoh nih logo untuk Pengadilan Agama Bengkulu dan kantornya. Wewenang pengadilan agama itu apa saja? Menyelesaikan kasus sengketa dalam ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dan selanjutnya dana pensiun lembaga keuangan syariah serta bisnis syariah. Apapun itu yang berhubungan dengan ekonomi syariah akan diselesaikan di pengadilan agama. Jikalau tahapan pengadilan agama tidak memberikan sebuah keputusan yang dianggap tidak adil oleh para pihak, maka para pihak bisa menggugat sidang banding namanya di Pengadilan Tinggi Agama ya. Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu itu ada ya. Kemudian kalau misalnya masih kurang puas, ada diselesaikan di Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Ini rekan-rekan mahasiswa, coba silakan di-scan barcode-nya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kuis dari materi yang kita bahas pada hari ini. Ya, jadi saya nanti akan lihat, saya kasih waktu nih 5 menit mengisi 2 jawaban yang saya berikan di sana.
Apa yang Anda ketahui tentang perkembangan hukum Islam di bidang ekonomi di Indonesia, bagaimana kedudukannya dan sebagainya. Silakan, nanti akan saya nilai ya. Baik, kemudian kalau sudah, kita baca kesimpulannya. Nah, kesimpulan pada kelas pagi hari ini, keberadaan ekonomi syariah di Indonesia sesungguhnya sudah mengakar, sekalipun keberlakuannya masih sangat bersifat normatif sosiologis. Beberapa perangkat hukum untuk memayungi penerapan ekonomi syariah sudah relatif banyak. Ada beberapa peraturan perundang-undangan tadi sebagai dasar hukumnya, sekalipun belum maksimal. Ke depan perlu upaya yang lebih maksimal dan menyeluruh dalam rangka melengkapi aturan atau regulasi terkait dengan ekonomi syariah. Sehingga keberadaan ekonomi syariah akan semakin menjadi kuat tidak hanya secara normatif sosiologis tetapi juga yuridis formil. Baik. Ada pantun lagi ya. Dimulai dengan pantun, diakhiri juga dengan pantun. Minta tolong rekan-rekan ya untuk menjawab cakep. Biru laut seperti kolam. Cakep. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, Cakep. saya tutup Cakep. materi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Rocky Erik. Ya, peserta kedua kita, manajemen waktu masih sisa lumayan banyak ya Pak ya. Masih ada sekitar 9 menit. Baik, mungkin untuk kita dengarkan bersama-sama masukan dari instruktur kita, Pak Gumono, silahkan. 20 menit, Demi. Jangan lebih, nggak boleh kurang. Baik, ya terima kasih Mas Erik. Semangat Baik. karena masih Ya, Pak. dosen muda harus Ya, Pak. memperlihatkan semangat begitu ya. Baik, Pak. Ya, sebelum saya merespon Mas Erik, saya ingin bertanya dulu, ada nggak yang dirasakan, aduh, seharusnya saya begini tapi ini belum begitu? Iya, Pak. Mohon izin, Pak. Mohon maaf sebelumnya karena khawatir waktunya, Pak. Karena nggak bisa lihat jam di laptop, jadi khawatir waktunya kurang. Jadi saya agak ngebut tadi, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya. mungkin sesi diskusi, Bapak. Biasanya saya di tengah-tengah mata kuliah itu akan memberikan sesi tanya jawab. Iya. Bagaimana respon mahasiswa atas materi per slide-nya itu akan saya tanyakan, Pak. Kalau misalnya mereka tidak mau bertanya, saya yang langsung mendekati mereka, dekat ke mereka, ke kursi mereka. Saya pegang pundaknya kalau laki-laki, Bapak. Kalau misalnya perempuan, silakan gimana misalnya Sinta, bagaimana Sinta? Apa yang kamu ketahui? Apa saja boleh kamu tanyakan? Atau apa yang kamu pernah temui di lingkungan kamu atau masyarakat kamu yang berhubungan dengan slide ini? Seperti itu, Bapak. Oke, ya, itu dia ya. Karena Mas Rocky tadi membacakan, Iya, Pak. ya, membacakan yang ditampilkan. Nah, itu tentu tidak tepat, apalagi untuk pembelajaran di perguruan tinggi ya. Baik, Pak. Andragogi, Hotagogi, gitu ya. Itu mahasiswa kita itu sudah orang dewasa. Mahasiswa kita itu orang dewasa. Eh, jika jika bahan tayangan yang kita siapkan itu dalam bentuk teks seperti itu dan kita membacakannya, maka itu kita letakkan saja ke dalam platform LMS yang kita miliki. Jadi mahasiswa bisa membaca sendiri. Nah, untuk pembelajaran yang luring, yang ada tatap muka, sebaiknya ada abstraksi. Jadi yang ditampilkan itu jangan teks, tapi yang ditampilkan itu cukup ilustrasi, gambar, atau cuplikan-cuplikan cuplik-cuplikan contoh yang ada di masyarakat, ya, yang terjadi dalam dunia yang sebenarnya, lalu kita tampilkan. Setelah ditampilkan, nanti mahasiswa diajak berefleksi. Ya, ingat, mahasiswa sekarang itu susah fokus, susah fokus. Dia selalu tidak bisa lepas dari jaringan. Jadi pada saat kita menjelaskan secara verbal, ya, hanya kata-kata, itu tidak akan tersimpan di dalam sistem memori mereka. Tapi kalau misalnya
kita punya materi, cari materi, satu kasus tentang permasalahan di bank syariah atau di apa pengelolaan dana syariah begitu misalnya. Ada satu kasus yang itu muncul di masyarakat. Cuplikan itu, lalu tampilkan di layar. Mahasiswa diminta untuk mencermati, ya, untuk mencermati lalu menganalisis. Nah, di situ nanti akan terjadi brainstorming, ya. Ada yang mengatakan saya tidak tahu, Pak. Nah, kalau tidak tahu harus cari tahu karena ini contoh real tentang bahasan kita. Nanti ada yang tahu, ada yang pro, ada yang kontra dan seterusnya. Kita dosen kemudian memberikan sintesis bahwa kasus itu duduk masalahnya begini, penyelesaiannya begini. Nah, kita yang memberikan sintesis, yang memberikan simpulan di akhir dari pembahasan. Nah, dengan begitu, setelah mereka berdiskusi tentang kasus, ya, lalu kita berikan simpulan, maka diharapkan pemahaman terkait konsep yang kita ajarkan pada hari itu akan diterima dengan baik, gitu ya. Jadi ke depan bahan tayangan itu jangan dalam bentuk teks. Bapak Ibu teman-teman, mahasiswa juga tahu sekarang AI itu menjadi kebutuhan mereka begitu. Nah, jangan sampai mereka, wah Bapak ini ngajar pakai AI nih, buat tampilannya menggunakan Pop AI misalnya. Nah, jangan sampai mereka punya pendapat seperti itu. Dalam ilmu pendidikan itu ada namanya gezak. Ya. Gezak itu adalah kewibawaan pendidikan. Contohnya begini, kalau kita punya anak, ya, ini contoh yang gampang untuk ditangkap. Kalau kita punya anak, ya, sekolah di SD misalnya, 3 tambah 3 apakah sama dengan 3 kali 2 misalnya. Nah, dia susah membedakan. Kita berikan penjelasan, 3 ditambah 3 itu sama dengan 3 kali 2 dengan memberikan ilustrasi. Bisa jadi anak kita akan menolak, enggak kata ustazah enggak kayak gitu, kata ustadz enggak kayak gitu. Walaupun kita ahli matematika, tapi di depan anak kita tidak memiliki gezak. Dia lebih percaya dengan apa yang diomongkan oleh gurunya. Jadi kalau mahasiswa sudah memberikan status ke kita, Bapak ini nggak siap ini ngajar, maka apa yang kita sampaikan itu tidak akan diterimanya karena tidak timbul gezak di dalamnya. Ya, jadi mari Mas Rocky dan teman-teman semua, ya, itu kita tampil smart, ya, dengan tidak perlu menampilkan semua, tapi kita berikan abstraksi, ya. Lalu pantun itu bagus, ya, dibuka dengan pantun, tapi tidak perlu dikatakan mari kita berpantun, ya, itu tidak perlu dikatakan. Sama halnya kalau pembawa acara kita berikan aplaus kepada pemateri, sebenarnya itu bukan penghormatan. Kalau diminta itu berarti bukan penghormatan. Kalau aplaus itu timbul dengan sendirinya, nah itu berarti audiens itu menikmati, audiens menghargai apa yang ditampilkan oleh aplaus. Ya, jadi ini maaf saya sampaikan, ya, ini untuk perbaikan kita, ya, untuk perbaikan kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menampilkan pantun yang menarik, maka tanpa diminta itu udah akan dicakepkan oleh pendengarnya, begitu. Oke, itu masukan untuk Mas Rocky. Mudah-mudahan Baik, nanti terima kasih bisa Pak. diterapkan di kelasnya, begitu ya. Baik Pak. Dan masukan yang saya sampaikan kepada Bu Aldila, kepada Mas Rocky, nanti tidak akan saya ulangi. Artinya itu berlaku untuk teman-teman semuanya. Baik Pak. Saya hanya akan memberikan tambahan untuk yang perlu ditambahkan. Ya. Baik Pak. Terima kasih, sukses Terima selalu. kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Gumono. Nanti kita applause